Shalom Bapak Ibu terkasih. Nah, saudara, pada saat Yesus ada di dunia ini, dia sudah melakukan banyak hal tentang teladannya. Bahkan saudara, Yesus juga sudah memberikan pesan, mengingatkan pada setiap murid-muridnya bahwa satu kali nanti, saudara, dia akan mengalami banyak penderitaan, bahkan mengalami kematian ya saudara. Tetapi saudara, ternyata ketika itu terjadi, banyak murid-muridnya itu lupa apa yang Yesus pernah sampaikan. Yuk kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Lukas 9 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara terkasih, Yesus sudah membicarakan jauh sebelum dia mengalaminya. Dan saudara terkasih, tapi pada saat dan waktunya murid-murid ini lupa. Bahkan ketika Yesus dia terangkat saudara, hilang dari kuburnya, semuanya jadi heboh saudara. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20, mari kita sama-sama buka saudara. Yohanes pasal yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ayat pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur dan berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, ketika mereka mendatangi kubur Yesus dan di situ tidak ada Yesus. Singkat cerita, saudara, Maria Magdalena ini berjumpa dengan malaikat, saudara ya, dan malaikat menyampaikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Beritakan kepada semua saudara-saudaramu. Dan singkat cerita ketika disampaikan juga kepada 11 muridnya, mereka pun juga terkejut. Mereka juga kaget-kaget. Di sini kita mau belajar begini saudara. Jadi, berapa tahun Yesus bersama murid-muridnya saudara? 3,5 tahun. Kali berapa jam? 24 jam. Saudara, itu direndam 3 tahun loh saudara ya, bersama Yesus. Tapi kenyataannya apa yang Yesus pernah sampaikan dan pesankan, dan ini pesan yang paling saudara, paling penting di antara semua pesan-pesannya. Di mana dia harus mati saudara, dan nanti dia akan dibangkitkan. Saudara terkasih, ini juga menggambarkan setiap anak-anak Tuhan yang bahkan sudah puluhan di rumah Tuhan, di gereja, bahkan sudah melayani Tuhan. Seringkali ketika menghadapi kondisi-kondisi yang takut, jadi lupa firman, jadi lupa pesan Tuhan. Terus apa? Kaget. Untung jantung masih stay. Bilang kanan kirimu, untung ya jantung kita masih stay. Loh kalau kaget jantungnya copot gimana saudara? Loh kok gini, loh kok gitu, loh kok gini. Saudara makanya saya anjurkan mulai sekarang kalau kaget nyanyi. Loh kok gini, kok gitu saudara ya. Jadi agak gimana saudara, enggak kagetnya tuh shock terus stres. Sama nari-nari sama joget-joget kayak tadi loh. Lebih dari pemenang. Saya percaya kalau kaget model gitu saudara, jantungnya pun ikut menari-nari. Yes, sehat gitu saudara. Daripada saudara kaget langsung jantung berhenti. Bapak Ibu terkasih, saat ini menggambarkan bahwa Yesus sudah terangkat ke surga. Tapi pada saat Yesus bangkit dari kematian, semua murid-muridnya kaget, terkejut, syok. Bahkan Maria Magdalena ini sampai histeris. Siapa yang mencuri Tuanku? Dan saudara, ujungnya ketika Yesus bangkit, dia menghampiri semua murid-muridnya.
Karena apa? Kenapa Yesus menghampiri murid-muridnya saudara? Kalau enggak hilang mereka semua. Hidup kita ini ya, kalau tidak dihampiri Tuhan, bakal hilang. Ya Pak, ya saudara. Ya. Makanya Roh Kudus ditaruh di dalam kita, itu pun seisa hilang ya kebacut loh saudara ya. Nah terkasih, pada saat Yesus bangkit, dia mendatangi murid-muridnya, bahkan Thomas yang gak percaya pun. Ya, Yesus tuh sabar banget saudara. Dia datang kepada Thomas sampai dia bilang, coba cucukkan ujung jarimu di tanganku. Saudara terkasih, kalau hidup ini tidak dipercaya itu gimana rasanya saudara? Sakit gak? Sakit. Tapi seringkali secara jujur, saudara suka gak percaya sama Tuhan. Tuhannya gimana saudara? Tapi gak nyanyi tuh sakitnya tuh di sini. Tapi ketika saudara merasa tidak dipercaya, wah langsung emosi tinggi. Uang berapa sih gak percaya sama aku? Wih langsung saudara tegangan tinggi. Apa sih gitu aja gak percaya sama aku? Tersinggaung, saudara, bukan tersinggung. Kalau tersinggung itu biasa aja, biasa aja. Tapi kalau singgaung, saudara, penggaung-gaung. Berapa banyak orang hari-hari suka gampang sensitif dan tersinggaung. Hanya perkara-perkara yang sepele. Misalkan, contoh nih ya, Bu Nini tuh biasanya, halo, tiba-tiba diam. Ada apa Bu Nini? Kenapa dia? Pasti dia gak suka sama aku. Loh, ngeramesin gitu loh saudara ya. Mungkin dia lagi gak lihat dirimu. Mungkin lagi bad mood karena Pak Guanto. Rambutnya belum potong. Sudah Pak? Ya. Saya tadi sudah mau bawa gunting rambut loh. Karena tak pangkas ya Pak. Saya tuh gak suka kalau orang itu gak fresh. Ya. Yang gimana gitu loh ya. Lek saya jadi Bu Nini sak cukur dhewe wis kesuwen. Ya. Jadi kalau wanitanya cantik, prianya harus ganteng. Saudara. Jangan wanitanya wis semlehok. Yang lagi bludus saudara. Itu yang malu tuh yang istrinya pasti ya. Kalau ada istri-istri gak malu kalau suami seperti itu, istri gak punya hati saudara. Di sini gak ada diantara berantah. Kembali lagi saudara, pada saat Yesus itu bangkit banyak murid-muridnya kaget terkejut. Bahkan lupa apa yang sudah disampaikan Yesus sebelumnya. Bahkan ketika malaikat mengingatkan pun mereka tetap apa? Enggak connect pikirannya. Saudara terkasih hari-hari ini kalau kita tidak selalu memegang teguh firman Tuhan, kita juga akan mudah tergoncang. Menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Bahkan saudara ya, gampang saudara jadi orang tuh hatinya gampang konslet, terus putus saudara. Saudara terkasih hati yang konslet yang putus kabelnya, kira-kira gimana saudara hatinya? Gimana kira-kira kalau misalkan lampu tuh ya terus putus satu kabelnya, mati. Kalau sudah mati apa? Gelap. Hidup saudara, kalau satu aja kabelnya mati. Gelap. Gelap tuh gini saudara ya, orang lihat wajah saudara kok serem ya gitu. Saudara lihat orang gak pernah bisa mengerti kebenaran. Yang dilihat tuh semua negatif, jahat, wah pokoknya semua yang sisi gelapnya, yang baiknya gak ada. Kenapa saudara? Karena nuraninya sudah konslet satu kabel saudara. Orang kalau nuraninya konslet satu kabel aja error. Wajahnya seperti tidak ada sukacita. Wajahnya selalu berduka walaupun tidak ada kematian. Wajahnya kemana-mana saudara ya. Selalu apa? Menghembuskan apa? Roh kedukaan. Saudara terkasih hati-hati. Hari-hari ini kalau kita membiarkan yang di dalam ini mengalami sebuah kemarahan, pemberontakan, dan itu berlarut-larut secara roh
yang menyertai engkau bukan Tuhan. Karena Tuhan gak mau sama roh-roh mumi. Roh-roh kematian. Tuhan mau menyertai orang-orang yang punya roh kehidupan. Kalau saudara mengalami roh kematian, yang mengerami dan mengikuti engkau itu apa? Hantu. Itu gak percaya saudara. Kok bisa? Buktinya. Hatimu suka bad mood. Nah itu kan bad mood. Mbok wajah tuh yang semringah. Biarpun kau doa puasa Ester 3 hari 3 malam enggak makan misalkan. Puasa 40 hari wajahmu surem. Kayak tapi busuk saudara. Ya tetap enggak bisa diberkati. Yang menentukan berkat adalah hatimu. Hatimu yang damai. Hatimu yang penuh sukacita. Saya kalau lihat wajah-wajah itu, saya takut mereka apa saudara? Masuk orang ICU. Wajah kok surem. Saya tuh ya lihat gitu-gitu. Kok enggak usah manggil setan, kok sendiri setan. Loh saya percaya tuh rumahnya pasti serem saudara. Kenapa? Dia bilang ini, setan datanglah bersekutu denganku, bergaul denganku. Begitu saudara. Makanya enggak ada ya, enggak boleh ada wajah yang. Saudara itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Dan itu tidak akan ada hadirat Tuhan. Kalaupun ada problem, masalah di dalam keluargamu. Ini apa tuh Bu? Ini Kang Yesus terangkat kok khotbah gini. Pangkanya ada Yesus terangkat, ada sesuatu yang diimpartasikan. Kalau engkau sepet, apa sih mau diimpartasi? No. Karena ini ada yang bilang gini, 3 orang. Ini kan ya momennya ini Yesus naik ke surga. Lapo membahas hati sepet kayak juwet. Saudara enggak tahu Yesus terangkat, dia melepaskan impartasi roh. Loh kalau hatimu udah sepet apa nih sih diimpartasi no saudara. Jadi please jangan sok tahu, oke? Ikuti aja. Aku wis gak rewel Gusti. Jadi gak usah protes, ikut saja. Gak usah diteruskan, oke? Saudara terkasih, mari hari-hari ini kalau kau menginginkan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika dia terangkat ke surga, ada yang dilepaskan oleh Yesus, yaitu kuasa. Dan sebetulnya kuasa sudah dilepaskan ketika kita menjadi percaya. Roh Kudus di dalam kita. Tapi permasalahannya Roh Kudus itu hidup atau tidur. Karena rohnya nggak bisa mati, tertidur. Nah Bapak Ibu terkasih, jangan merasa aku sudah ke gereja, aku sudah pelayanan, aku sudah ini dan itu dan itu. Tapi masalahnya efeknya ada enggak? Efek yang paling penting saudara. Dampak yang paling penting. Puluhan tahun kau duduk di kontrakan kursi gereja tanpa bayar. Saudara ya. Kenapa? Kok sudah duduk situ enggak mau pindah? Karena apa ini daerah kekuasaanku gitu saudara. Padahal enggak bayar kontrak loh. Coba bobo itu, kontrak di situ terus. Mau tak tarik iuran nanti ya. Ini contoh. Saudara terkasih, kita itu jangan punya hati yang kegeeran. Banyak orang beribadah tapi mereka tidak terconnecting karena apa? Hatinya mengalami kepadaman. Kenapa bisa padam? Karena banyak sampah-sampah. Saudara, seperti tadi waktu syafaat. Kenapa saya itu keliling kayak portal? Kayak polisi. Kenapa saudara bangkitkan roh-roh yang menyembah ini? Mereka nyembah tapi mereka enggak connect. Mereka nyembah tapi mereka enggak ngerti sirenanya. Nah kenapa? Karena cuma melakukan kewajiban, tugas. Kita enggak bisa begitu saudara. Kita itu punya roh kehidupan. Kalau roh kehidupan tidak meradiasi berarti apa? Mati. Bapak Ibu terkasih, jangan sampai sekian lama kita duduk di bangku gereja, bahkan kita sudah pelayanan, sudah semuanya. Dan ujungnya kita membiarkan roh kita mengalami kematian. Dan ujungnya saudara,
kuasa yang dilepaskan, diberikan, dipercayakan pada Tuhan Yesus lewat Roh Kudus dalam kita. Gak pernah punya fungsi apapun. Ibaratnya ya saudara, saudara itu dikasih warisan bukan miliar, triliun. Tapi sementara saudara kemana-mana ngemis terus saudara. Saudara itu mengerikan gak? Mengerikan. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus di dalam kita. Tapi begitu kita ada masalah, kita datang ke orang-orang yang misalkan ya paranormal. Orang pinter kok bujuan, berarti gak pinter dia. Saudara terkasih, bergantung sama hamba-hamba Tuhan. Bu tolong titip doa. Gak boleh titip doa, titip duit boleh. Titip doa. Kalau banyak orang, Bu tolong doakan. Nanti kau mati tak doa no. Kalau masih hidup jangan minta doa. Tapi dukung doa. Beda loh dukung doa sama doakan saudara ya. Kalau doakan tuh seakan-akan saudara gak bisa berdoa. Tapi kalau dukung doa tuh disupport secara doa. Waduh hati-hati mari kita bicara Ibu Indah ya. Jangan bilang Bu doakan, dukung doa. Kemarin telepon. Bu, doakan saya. Loh, kamu masih hidup apa sudah mati? Ya masih hidup, Bu. Ibu bisa ngomong sama Ibu. Oh lah, kok minta didoakan? Saya bilang gitu. Kenapa sih saudara? Apakah didoakan itu salah? Tidak salah. Sama seperti ini saudara. Saya tadi jujur ya, merasakan waktu lagi syafaat. Tidak semua roh saudara itu punya kebangkitan. Saya kan bisa ngukur. Dari cara saudara nyanyi itu, spiritnya hawanya seberapa. Saya bilang, wah ini, banyak roh loyo ini. Ya Pak ya. Saudara itu aja loh. Apa yang di dalam kita, itu akan berdampak waktu kita melepaskan apapun itu. Bahkan, misalkan, contoh saudara ya. Misalkan siapa gitu ya, Ibu Christine lah, si gendut-gendut imbul saudara ya. Ibu, sayang bu. Terus saya cuma ini. Bu, saya itu ya nanti mau kasih ibu gini-gini. Saudara kasih. Itu tanda punya kehidupan enggak? Tapi kalau terlalu rempong, ibu, rempong itu saudara ya. Overdosis. Artinya gini, bukan karena kita seberapa frekuensi kita yang lebay, saudara. Tapi gini loh, apa yang kita lepaskan, baik itu dari perkataan, waktu kita pujian, itu akan membuktikan sebetulnya di dalam kita ini lagi seperti apa. Dan itu bisa dibaca sama iblis. Makanya iblis, kalau ada orang-orang yang setengah hati, setengah tiang, saudara ya, nanti saudara ya, pikiran duplek, saudara. Seperti saudara tahu bikin donat, nah gitu. Banting, bang. Tak bisa konsentrasi. Karena apa? Hatinya setengah. Saudara terkasih, waktu Yesus bersama murid-muridnya. Kalau saya saudara, saya mengamati. Tidak semua muridnya itu 12-12-nya. Selalu fokus konsentrasi dengan apa yang Yesus bicara. Kenapa saudara? Setiap kali ada momen-momen misalkan waktu memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, atau waktu ada wanita pendarahan, atau waktu ketika wanita itu memecahkan minyak dalam kakinya waktu di kakinya sudah minyak narasu. Semua saudara murid-muridnya itu selalu keluarnya yang negatif. Tidak ada satu murid pun ketika diuji demi diuji keluarnya positif. Ya Pak ya? Tidak ada satu pun loh saudara. Saudara baca Alkitab. Makanya kalau baca Alkitab jangan baca seperti orang kejar target. Amin. Direnungkan, dipelajari, diamati. Bayangin saudara, mereka itu setiap kali ada momen-momen yang dimana Yesus harus memberkati orang, menyembuhkan orang, selalu mereka yang komplain. Loh kok aneh? Waktu orang buta, pengemis buta berteriak-teriak, Yesus anak Daud,
kasihanilah kami. Siapa yang berusaha jadi portal? Nah, aneh ya. Setiap hari bersama Yesus, melihat banyak mukjizat, melihat banyak teladan Yesus, tapi tidak ada nyetrum-nyetrume. Berarti konslet. Cuma lihat, tapi tidak pernah saudara ya. Ketularan. Kalau misalkan di sini nih, dididik bertahun-tahun, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Takutnya cuma sama Bu Indah. Begitu di gereja lain, tetap aja diriku kembali seperti yang semula. Terlambat. Saudara, didikan itu harus jadi permanen. Bukan lakukan karena takut manusia. Bukan lakukan karena tempat tertentu. Tapi jadikan gaya hidup. Jangan kalau di sini nggak terlambat, di tempat lain kumat. Kan sama-sama T-nya, Bu. Saya terkasih, hidup itu jangan punya hati yang berubah-berubah. Setia. Saudara, ketika murid-murid Yesus melihat semua teladan yang sudah Yesus lakukan, ajarkan, bahkan ketika ada waktu-waktu spesial dengan murid-muridnya bicara secara pribadi, privasi, itu juga tidak mengubahkan mereka. Kecuali Simon. Makanya Simon jadi tokoh yang terus dikumandangkan. Sekalipun Simon itu ada banyak kelemahan, frontal, pemberontak, ya, omdong, omong doang, omde, omong gede, saudara. Tapi di hatinya yang sejujurnya ada kekuatan cinta sama Yesus. Saudara yang terkasih, Yesus waktu terangkat ke surga, dia melepaskan kuasanya atas kita. Supaya apa? Kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita bisa berdampak seperti yang Yesus lakukan. Kita bisa punya otoritas yang Yesus miliki. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau akan melakukan lebih besar, lebih banyak dari yang Yesus sudah lakukan. Tapi saudara, kenyataannya, apa yang saudara alami dalam hidup ini? Saudara banyak menangnya apa banyak kalahnya? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup ini. Seharusnya Tuhan sudah berikan kita kuasa di dalam. Kita ini lebih dari pemenang. Bukan pecundang. Kalau pecundang tuh tidak mau berjuang. Selalu pasrah bukan berserah. Namanya pasrah tuh tidak mau berjuang. Tapi kalau berserah sambil berjuang, tetap menantikan Tuhan, tetap dalam pimpinan Tuhan tuh namanya berserah sama Tuhan. Tapi kalau pasrah, mogok saudara. Dan saya tuh perhatikan ya hari-hari ini. Apalagi nanti saya mau keliling ya, kunjungan ke keluarga-keluarga. Terus jangan saya datang tuh sosok, halo ibu, sama suaminya, Pak ya apa Pak? Padahal sebetulnya nggak kayak gitu saudara. Jangan palsu. Sepalsu apapun saya akan tahu. Jadi gimana? Waktu yang ada cepat kerjakan. Berubah. Gini, ngomong sama suami, ngomong sama anaknya. Yuk ciptakan surga di hati yuk. Gimana caranya? Saling melayani. Jangan saling egois. Surga itu simpel kok saudara. Saling melayani, jangan saling egois. Jangan sok-sokan. Jangan otoriter. Kalau ada roh otoriter itu roh Isabel. Keluarga itu bukan kerajaan saudara. Keluarga itu dibangun dengan cinta, dengan kasih. Seberat apapun, sebandel apapun anak kita. Atau sebeku apapun mungkin pasangan kita. Tidak dibenarkan kalau kita membangunnya dengan otoriter. Apalagi sudah tampang kayak, maaf ya, kayak monster. Orang kalau sudah nggak bisa senyum, sudah nggak bisa punya hati damai, itu sudah, saudara nggak usah hitung menit, detik itu sudah monster. Nanti tinggal kapan penyakit demi penyakit menggerogoti tubuhmu yang secara fisik. Kenapa? Kau yang mengundang roh itu.
Jangan sekali-kali mengundang roh yang membuat engkau itu apa? Semakin tidak punya gairah, semakin kusut, semakin benci, semakin ngeri saudara. Tapi jangan saudara senyum-senyum sendiri tanpa kejelasan. Artinya gini, saudara manusia itu selalu punya beban, punya pergumulan, punya tantangan, pasti punya. Berapa persen? 100% pasti punya. Tapi justru itu melatih banyak hal kau menjadi kuat. Melatih banyak hal kau menjadi apa? Manusia yang terus diperbaharui. Ketika apa? Hatimu punya kerelaan, ketulusan, bahkan pengertian. Makanya jangan tidak punya pengertian. Kalau tidak punya pengertian, kalau melakukan hal-hal cuma apa? Cuma melakukan kewajiban. Hanya orang yang punya pengertian akan membawa hatinya semakin apa? Semakin irama dengan apapun yang Tuhan mau dia lewati. Saudara terkasih, saya bicara gini bukan saya tidak punya pergumulan, banyak. Tapi saya enggak perlu saudara, tenggelam di dalam masalah membuat saya jadi yang ngeri saudara. Buat apa? Sekarang gini loh, apa untungnya sih kalau wajah kita tuh cemberut saudara? Apa untungnya? Apa untungnya apalagi kita itu bicara sama dunia. Dunia, lihat aku menderita. Loh, goblok orang kayak gini saudara. Kok menderita tuh dunia nggak perlu tahu. Orang kok nggak kasih tahu aja, roh jahat itu meneropong hidupmu siang dan malam. Seperti singa-singa yang mengaum-ngaum. Jadi gini loh, kok berusaha tenang dan damai aja. Roh jahat itu kerja keras supaya engkau kehilangan damai sejahtera. Lah apalagi kalau sudah wajahmu kusut kayak apa? Juwet. Iblis bilang gini, dia mah enggak usah tak apa-apain. Orang dia sudah neraka sendiri. Saudara terkasih, hari-hari ini sadar, bangun dari keadaanmu yang tidak ada damai sejahtera. Jangan dibiarkan engkau kehilangan damai sejahtera. Kalau manusia kehilangan damai sejahtera, dia akan sensitif dengan apa? Kemarahan. Betul enggak? Ketika engkau kehilangan damai sejahtera, kemarahan itu sangat tipis. Bahkan mudah masuk menerobos, meracuni hidupmu. Dan kalau orang sudah dikuasai dengan kemarahan, you mau doa puasa apapun. You mau kasih persembahan apapun sama Tuhan, Tuhan tolak. Kenapa? Roh kemarahan bukan milik Tuhan. Saudara hati-hati. Kalau sudah marah ujungnya dia akan beku. Mati. Dan seperti ini nggak akan pernah bisa dipercayakan Tuhan apapun. Tuhan mau kasih apa? Sudah mati, sudah beku. Tuhan nggak bisa kasih apa-apa lagi saudara. You biar doa sampai nangis. Bahkan saya katakan ya, nangisnya nggak bisa saudara. Nangis dalam hadirat Tuhan nggak bisa, karena apa? Sudah apa? Membatu. Saya percaya semua yang di sini pernah ngalamin namanya hati membatu. Ya Pak ya? Termasuk saya. Loh kita ini jadi orang yang fair-fairan aja. Saya pun pernah mengalami itu. Saudara, pada tahun 2014 saya ngalamin hati seperti membatu. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyi. Baca firman, baca. Menikmati, tapi tidak bisa masuk. Tapi saya tetap melakukan apa? Sebuah konsisten. Karena apa? Mendisiplin diri. Apapun keadaan saya enggak boleh mengurangi. Mengurangi loh ya, kapasitas saya dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi. Bereskan hatimu. Iblis di akhir zaman ini cara bermainnya enggak uraan, enggak kasar. Cara bermainnya lembut, tipis. Dari pertama apa? Dari apa? Rasa kecewa. Kok gitu ya? Terus saudara gini, kecewa kan? Terus saudara tidak menyadari kekecewaan itu akan berakibat fatal. Jadi saudara mendiamkan rasa kecewa itu dan membiarkan iblis bicara lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi.
Setelah saudara membiarkan dia dalam 5 menit saja, enggak usah lama-lama. 5 menit saja. Lihat reaksi di sini. Mangkel. Ketika seperti itu, raut wajahmu tiba-tiba sudah beda. Saudara kalau mangkel, cari cermin. Aku lagi mangkel, tak lihat wajahku kayak, lah kok medeni. Loh coba kalau saudara mangkel, gondok, lihat cermin. Tengking dalam nama Yesus. Orang ada tengking ku tobat. Tapi kalau saudara senang, lihat cermin. Guyung-guyung deh kok ngedian. Kenapa saudara? Karena lihat wajahnya kok cantik banget ya. Kok memang cantik? Iya, gitu saudara. Tapi kalau sedang gondok, kesel, marah, dendam, ambil sisiran gini. Untung rambut gak rontok kabeh saudara. Saudara terkasih, saya mencium bau-bau hati yang bukan cuma beku, marah. Saudara jangan biarkan cuma tubuhmu yang beribadah. Sementara hatimu gak pernah bisa disentuh dengan Tuhan. Apalagi berendam dalam hadirat Tuhan. Kita ini harus berendam dalam hadiratnya. Harus. Kalau enggak punya kekuatan saudara. Ibarat gini saudara ya. Saudara tahu teh celup ya. Kalau dia cuma dikasih air dingin bisa enggak masuk resep. Tapi kalau dia enggak usah panas, anget aja. Bisa enggak? Tapi pelan. Pelan toh saudara. Kalau airnya cuma biasa, bisa masuk enggak? Bisa masuk enggak saudara? Bisa tapi pelan. Tapi begitu airnya panas, maknyes langsung. Sebentar, langsung warnanya sama seperti tehnya. Kalau kita ini, saudara, mau direndam dalam hadirat Tuhan. Dan kita enggak perlu lama-lama, hati kita harus penuh gelora. Gelora apa? Bersyukur. Bersyukur, terima kasih aja. Sekalipun ku tak mengerti, ku tak memahami, tapi aku tetap bersyukur. Paksakan hatimu, tetap bersyukur. Maka kekuatan itu secara otomatis membangkitkan imunmu, saudara. Tapi kalau engkau sudah berduka, diemin aja. 5 menit aja, saudara. Berduka 5 menit aja. Mangkel kecewa, tambah saudara ya. Itu enggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba muka itu saudara seperti kayak kendor. Bukan cuma iman dan rohnya kendor, wajah ya kendor saudara. Tapi kalau kau bersuka cita, enggak usah pakai tarik-tarik benang, tarik kawat, enggak usah. Tarik aja dengan senyummu. Dan selalu lihat, banyak melihat wajah suamimu. Cantik tenan tuh. Papa lihat wajahku, Pak. Walaupun suami enggak mau salamu untuk apa. Pak, lihatlah, Pak. Lihat wajahku penuh dengan anggur. Anggur gelora dan sukacitaku. Kalau enggak mau paksa teplek-teplek, saudara. Mungkin dia tertidur. Ya, saya tuh pengen Jamie praktek sama Shirley itu. Saya tuh sedih loh, saudara. Kalau orang tuh beku-bekuan suami, kok tahan ya? Kalau saya gak tahan, saudara. Suami saya tak untal-untal gitu, saudara. Loh, apa enaknya, saudara? Ya toh, gak enak toh, saudara. Mendingan gak kelihatan sama sekali toh daripada di sebelahku tapi seperti mumi. Gak guna. Apalagi kalau gak nyetrum, waduh, konslet. Loh, tapi sini ada loh, suami istri sudah tua, Bu. Bukan perkara tua, hatimu mati. Pura-pura tua. Selama hatimu masih punya kehidupan, saudara ya, gak ada alasan untuk kau tidak menyentuh pasanganmu. Ya, makanya saudara, kalau ada suami, selalu bilangnya, Papa, lihatin wajahku, lihat tuh sebentar aja. Supaya kau gak lupa. Pak Jamie beku. Aku lihat punya suami tak tendang ya aku. Terlalu beku. Gak enak. Ya toh, bilang sayang aja setengah mati. Ngeden. Coba Jamie bilang, sayangku. Tuh ya, sayangku.
rugi dong gitu ya. Rugi Ser. Yang keras dong. Rugi dong. Saudara, sebetulnya saya tuh sering ngomong loh, berkat itu simple. Ayo saudara saling bermesraan dengan pasangannya. Doa kenceng-kenceng sampai mau putus surate. Kalau nggak bisa bermesraan percuma. Doa secukupnya, mesra lebih dengan pasangan lebih banyak. Karena itu menyenangkan Tuhan. Ya toh, kedua, kenapa bisa menyenangkan Tuhan? Karena engkau menciptakan suasana yang sukacita, bukan suasana yang tegang dan seperti kuburan. Yang ketiga saudara, berarti kau punya kasih, kau punya kerendahan hati. Tapi kalau kau nggak melakukan itu, kau nggak punya kasih, kau nggak punya kerendahan hati. Saudara, tapi di sini ada juga istri yang beku, muanang tuh gitu. Saudara seperti ngeloni mumi. Mumiku sayang, mumiku sayang. Ibu-ibu, engkau diciptakan Tuhan itu menjadi penolong. Jadi please jangan ada roh kematian. Ketika penolong itu punya kematian, sekeluarga pasti punya kematian. Gampang. Loh Bu, kok cuma istri? Karena dia penolong. Lah kalau yang sudah nolong, amsyong mau diapain saudara? Penolong tuh enggak boleh amsyong. Saudara. Kuat. Karena engkau lebih kuat dari yang ditolong. Laki-laki itu cuma bepuk. Maksudnya bepuk itu kekuatannya, aslinya enggak kuat. Pura-pura, padahal enggak kuat. Tapi kalau wanita perkasa. Makanya wanita kalau tinggal mati sama suaminya, mau kawin lagi mikir sih bukan. Lek lagi, wah mumpung kapan lagi. Saudara terkasih, ibu-ibu, ayo bangkitkan rohmu. Menjadi penolong, engkau tidak boleh tinggal dalam spirit kedukaan. Kalau keluargamu tidak diberkati, pasti kau menyimpan roh kedukaan. Wes, ini tiba-tiba Tuhan bicara, gampang simple. Di mana keluarga tidak diberkati, pasti istrinya punya roh kedukaan. Kedukaan itu macam-macam saudara. Artinya tidak punya gairah, gak punya semangat, kecewa. Pokoknya ngomel. Dari apa? Allah Akbar sampai saudara. Balik lagi Allah Akbar subuh lagi. Ngomel. Diam lek tidur. Tapi ada orang yang gak ngomel, tapi wajah gini. Sepanjang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Waktu subuh tetap mukamu sama. Saudara. Heran. Saudara, itu sudah roh kematian mencengkram engkau. Saudara kasih, bisa enggak sih masa dunia aja nyanyi? Tak bisakah kau menggangguku dengan senyum leluconmu gitu loh. Pak Susilo, rambutnya juga belum dipotong. Ibu ini kok sensus tentang rambut toh? Karena apa? Suami itu bagaimana istrinya? Maksudnya begitu. Saya ini semenjak kawin ya. Suami saya selalu saya potongin rambutnya. Saya nggak rela kalau potong di luar. Nggak rela. Aku tak biasa bila tak memotong rambutmu. Aku tak biasa bila aku tak menyentuh unyang-unyangmu. Dan suami saya tuh kalau nggak saya motong nggak mau. Pak potong di salon pak. Sampai pernah saya tuh pergi lama tetap nggak potong rambut. Tunggu saya. Saya bilang Pak saya takjub. Saya kagum. Kok begitu setia atau kok irit? Lo kan harus ditanyakan tuh saudara ke asliannya ya tahu saudara. Ya tapi positif thinking aja. Mau irit mau apa, tetap dia butuh sentuhan tangan saya. Ya saudara, yang belum punya pasangan gak usah mikir, natural aja. Yuk kembali lagi, ini sekarang kita akan bicara tentang intinya. Yuk sama-sama kita baca. Yohanes pasal yang ke-20 tadi.
Oke. Saudara, di ayat yang, maaf. Oke. Saudara, ketika Yesus sudah menunjukkan diri kepada Thomas, dan ujungnya di ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, Thomas ini kan nggak percaya kalau Yesus bangkit. Sehingga dia harus lihat fakta, lihat fisik dan kenyataannya baru dia percaya. Saudara terkasih, hidup ini gini loh. Kalau firman Tuhan sudah bicara sama kita, pegang teguh firman-Nya, pegang teguh janjinya. Apapun itu kenyataannya, pegang teguh janjinya. Jangan lihat realita, baru percaya. Saudara, kalau kita itu hanya lihat realita baru percaya, kita tidak percaya sama Tuhan. Kita bukan orang-orang yang beriman dengan Tuhan. Bahkan kita bukan orang-orang yang setia. Misalkan saudara ya, dulu Jamie, waktu misalkan gak ada apa-apa, gak punya apa-apa. Terus Shirley bilang gini, kamu kawin sama aku, punya apa? Terus dia nyanyi, ku tak membawa apapun juga. Ini seandainya, tapi dia membawa loh saudara, dia modal loh. Terus kamu pikiran, oh berarti Pak Jamie kapan? Pikirannya itu loh. Baru dipancing gitu langsung keluar asli ini. Jangan suka gitu saudara ya. Nah ini loh baru dipancing langsung, oh berarti Pak Jamie ganti modal. Modal! Ngawurai. Ini kan seumpama, mancing toh. Terus dia bilang ini, inilah yang ku punya, gelora cintaku, kesetiaan, kesabaran, dan kemurahan selalu mewarnai gelora cintaku. Jangan ragukan cintaku pada dirimu. Kenyataannya garing. Ya Pak ya. Kita ini kalau sudah lagi maunya 1000 rayuan gombal. Punya anak 1, punya anak 2 ngelewes. Apalagi lahir Aurel yang gede ngelewes. Sibuk kerja. Shirley nyanyi. Janjimu tak seperti fajar pagi hari. Saling tagih janji, saudara. Saudara terkasih, singkat cerita. Sejujurnya, kalau ngomong jujur, hati kita tuh sebetulnya sering kali gak percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Ya Pak ya, kalau saudara percaya gak mungkin. Kalau saudara percaya gak mungkin malas. Kalau saudara percaya gak mungkin marah-marah. Semuanya akan apa? Dijalani dengan ikhlas. Pengertian, kesabaran, buah-buah roh. Tapi kenyataannya saudara beli banyak buah rohnya apa berontaknya? Lebih banyak berontaknya loh. Mari saudara hari-hari ini sadarkan dirimu. Jangan ada pemberontakan di hati. Saudara jangan kaget kalau apapun itu tidak sesuai ekspektasimu, tidak sesuai maumu, tidak sesuai kehendakmu. Karena apa saudara? Disitulah Tuhan mau lihat seberapa kemurnian hatimu. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan maumu. Kan tadi sudah nyanyi. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Coba nyanyi. Mosok bukan kehendak-Mu, pret. Kalau nyanyi, belajar gini loh ya. Sesuatu yang bukan kita, di situ kita belajar punya, gini loh. Itu seperti peluang, seperti kesempatan yang kita bawa, kita sodorkan
sebetulnya bukan maunya kita, tetapi itu harus kita lewati, itu disodorkan Tuhan yang mau nggak mau, kita harus pilih dan tetapkan. Dan bagaimana supaya kita bisa sepakat, saudara? Ya wis percaya saja. Ya Tuhan, aku mau. Walaupun itu ketika disodorkan, tidak sesuai maumu. Bukan kehendakku. Ini otak mikir, waduh apa lagi nih? Ya wis Tuhan, bagianku buka hati, tetap mau percaya dan beri aku tuh pengertian. Nah ini saudara. Maka apapun itu kesesakan, dia akan membuat engkau kuat melewatinya. Saudara, hari-hari ini kita harus punya kekuatan untuk melewatinya. Makanya saudara, hati kita harus beres. Di dalam keluarga harus ada kesatuan hati. Ada keharmonisan. Bahkan minimalis perpecahan. Pertikaian. Keluarga tidak boleh seperti sarang atau terminal kos-kosan. Tempat numpang tidur, makan dan mandi. Tapi enggak pernah komunikasi. Enggak pernah ngobrol. Saya kasih tahu. Ketika engkau tidak pernah bicara hati ke hati. Enggak pernah ngobrol dengan anggota keluargamu. Saya katakan ya, Tuhan 100% enggak akan bicara sama saudara. Karena apa? Tuhan anggap kau terlalu egois, terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu keras hati. Tuhan gak bisa sentuh orang yang seperti ini. Tuhan hanya bisa sentuh orang-orang rendah hati. Orang-orang mau mengejar kasih, tidak merasa hebat, tidak merasa, apalagi gila hormat. Aduh, amit-amit saudara ya. Jadi orang sipil kok yang rendah hati. Semua dirangkul, ayo sini sayang, sini. Makanya mulut ini yang luwes ngomong sayang. Saking luwesnya saya pernah saudara, salah alamat. Tukang LPG datang. Permisi Bu, oh iya sayang, sayang. Lulu kenapa sayang? Bapak bingung, oh maaf Pak, bukan Bapak maksudnya anak saya. Loh saya ini kan gampang tuh ngomong sayang, lemes saudara. Saya enggak lihat itu siapa yang ngomong. Permisi Bu, oh iya sayang, sila. Enggak maksudnya anak saya Pak. Saudara, sama keluarga, ayo latih, panggil sayang. Ya sayang, sini. Loh, kok anakmu, istrimu itu loh. Mesti manipulasi. Walaupun mata nggak lihat, tapi hati melihat dia gitu loh saudara. Kalau Jamie sama anak, sudahlah, nggak usah ditanya. Sama istri itu loh. Nggak tahu apa, kayak perlu puasa, doa puasa 40 hari 40 malam kayaknya. Sepertinya sesuatu yang dicari itu susah. Didapat susah, harusnya diwet-wet saudara ya. Enggak dia, dibengkalaikan begitu saja. Kalau saya jadi mamanya Sally, pulangkan saja. Saudara kasih, saya tuh gemes loh. Saudara kasih tahu ya, suami saya ini dingin saudara. Wis toh, sak dinginnya mbah 0 derajat, mau minus piro, enggak ngerti saudara ya. Tapi saya ini harusnya apa? Terus berusaha. Gaspol gitu saudara ya. Tancap gas, leka gitu masuk anak 4. Oh bukan itu maksudnya. Maksud itu enggak usah jaim itu loh. Suamimu itu loh, pasanganmu itu bukan tetangga. Tapi aneh ya bapak-bapak. Kalau sesama tangga, permisi. Sama tetangga, senyum lebar. Sama istri, ma buka pintu ma. Aneh. Ya, jadi kalau mau saudara mengalami seperti murid-murid Yesus, mereka diimpartasikan kuasa, mereka diimpartasikan otoritas, bahkan mereka diimpartasikan kerajaan surga harus turun ke bumi seperti di surga. Dengan catatan hatimu harus bersih, rumah tanggamu harus punya komunikasi yang sehat. Aku bikin romantis. Itu tok nyanyi ini sebab apa? Oh diinget bolak-balik bocah yo. Saudara, ayo yang romantis.
Kalau anakku waras kaku gitu saudara ya. Saudara, ada Ibit GED. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan hati. Saya kalau sama Robert itu seperti itu saudara. Tak 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 Robert, tak 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 Robert saudara. Ada apa ma? Ya buka no pintu toh nak. Begitu saudara. Kalau Elisa buka pintu nggak ada orangnya. Kalau Maria, oh sering ceklok keluar masuk kayak tol. Kalau papanya jam-jam tertentu rahasia. Saudara terkasih, kalau anakmu pun diam aja. Saudara sebagai orang tua jangan menyerah. Apalagi bapak-bapak itu, juain, lu itu lendokmu. Ya toh, kenapa sih sama anak tuh gak bisa yang, kenapa nak? Ayo cerita sama papa, nanti papa bagi pengalaman tuh ya. Begitu seharusnya saudara. Ya pak, saudara. Hah? Satu, waduh kalau ada bapak-bapak yang, aduh kalau aku jadi bapak ini, tak jadi monumen nih bapakku. Tak semen wis, sekaruane wis, berdiri tok, biasa ngomong. Bapak-bapak, ayo kejar anakmu. Daripada dikejar yang lain mengerikan. Bahkan kerja sama mamanya. Mah, kita deketin anak kita. Kita serang dia. Kok serang? Ya, mari saudara ciptakan suasana keluarga yang harmonis. Nanti pasti diberkati. Pasti diberkati. Saya ini senang kalau lihat anak saya apa? Satu, takut akan Tuhan. Cinta Tuhan. Ketiga apa? Rukun. Waduh. Seneng saya. Yang keempat apa saudara? Rajin. Saya terus kalau lihat orang, peperangan roh. Hancurkan kemalasan, hancurkan kemalasan. Kalau lihat anak rajin saudara, was. Ya yang kelima apa? Hormat orang tua. Ngomongnya tuh yang baik-baik. Mama, bulu-bulu. Enggak sih saudara. Mama, gimana ma? Kan gitu saudara. Enggak gini, ma gimana ma? Saya bilang ini kok koyo ansip aja. Bicaranya itu loh ya anak-anak. Terus kalau dimarahin orang tua. Kalau saya ngadepin anak itu langsung saya diem. Bahasa saya itu bahasa hati. Saya gak wah anak kok kurang ajar. Enggak saudara, itu Arjuna. Saya cuman diam, tunjukkan sikap, nanti kan dia mikir sendiri. Kita tuh ya nggak bisa didik anak kita tuh seperti zaman jadul, nggak bisa. Tunjukkan sikap. Percuma nek kue cerewet, nanti dia bilang oh nenek lampir gak bertobat. Tambah gitu nanti saudara, rugi. Jadi tunjukkan sikap. Setidaknya gini, bicaramu tuh sopan nggak? Atau gini, menurutmu Tuhan seneng nggak kalau kamu seperti itu? Udah, saya percaya. Anak akan mikir. Ya toh saudara. Karena apa? Pasti dulunya kita pernah salah. Saya juga gitu. Ketika anak saya berontak, saya tahu dulunya pasti saya pernah salah. Kenapa anak saya berontak? Kenapa dia pahit? Kenapa dia marah? Karena dulunya saya pasti pernah salah. Berani enggak bilang, mengakui seperti itu. Kamu seperti ini nih karena mama. Mama tahu. Mama minta maaf ya. Kalau orang tua punya kebesaran hati, waduh anak-anakmu. Gak mungkin gak cinta Tuhan, percayalah. Tapi kau harus berani berkorban. Letakkan dirimu di atas mezbah Tuhan yang rendah hati. Makanya saudara, suami saya tuh gak penting ngomong. Gak pinter apa ya, berdialog, komunikasi dengan keluarga. Ya pokoknya saya ini harus yang gimana caranya nengahin. Dan anak-anak saya puji Tuhan sudah besar-besar ini, bisa membawa suasana supaya papanya nimbrung, supaya papanya gimana. Jadi mereka semua itu apa ya, saling lah gitu loh. Lah kalau saya di sini loh, rumah kok kayak kos-kosan ini, beberapa di sini nih.
Begitu masuk, pulang, jebret, masuk kamar, bentar lagi keluar mandi, makan, masuk lagi ke tempat kos-kosan. Begitu terus. Komunikasi kalau apa? Perlu, kalau enggak perlu enggak komunikasi. Itu bikin keluarga kita enggak bisa diberkati. Percayalah saudara, Tuhan mau kita ini punya kasih. Jangan melihat kekurangan, kelemahan masing-masing. Tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa buat, berusahalah. Saya ngomong gini, saya pun berusaha. Bisa memahami anak saya 1, 2, 3 itu belajar, mengamati, tanya Tuhan, berusaha. Begitu saudara. Walaupun sampai hari ini, saya belum pernah menemukan Elisa ngobrol panjang di kamarnya. Tapi saya percaya setelah ini, dukung doa, gak perlu dukung doa, bertobat. Saya percaya hati seorang ibu itu selalu ingin selama anak-anaknya. Ya kan saudara? Ya Pak ya? Kalau ada ibu enggak pengen selalu sama anaknya, itu pasti ibu tiri. Enggak, ibu kota. Ya, intinya saudara terkasih. Jangan sampai jangan sampai sekian lama, sekian tahun kau di gereja, kau beribadah, kau pelayanan. Kau enggak pernah memperhatikan pesan-pesannya Tuhan, suara Tuhan, pesan firman Tuhan. Yang kedua, sekalipun engkau sudah pelayanan, tapi engkau tidak pernah memperhatikan suara Tuhan, firman Tuhan. Yang ketiga, engkau tidak berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana engkau menyentuh keluargamu, merebut hati keluargamu. Rebutlah hatinya, ketika kau bisa merebut hatinya, engkau juga bisa merebut hati Tuhan. Yang keempat, berkat dalam keluarga itu kuncinya ada kesatuan hati. Bukan kesatuan cuma ngumpul secara fisik, tapi hati menyatu. Ketika hati menyatu, pasti 100% ada berkat Tuhan. Simpel gak saudara? Satukan hati. Bukan cuma kumpul, tapi satukan hati. Itu penting. Kalau kita gak ada kesatuan hati, iblis ada iblis itu mengorek-ngorek di tengah-tengah hati kita. Saudara terkasih, ketika kita belum diberkati, pasti di keluarga kita ada roh-roh yang perpecahan. Roh-roh yang tidak sepakat, roh-roh yang belum bisa unity, masih apa? Ter. Itu tidak bisa diberkati. Coba belajar satukan hati. Sepakat dalam apapun. Tidak mungkin kau tidak diberkati. Makanya saudara, saya pun belajar apapun, ngomong sama anak saya. Minimal saya ngomong sama Maria. Gini-gini, kita belajar selalu sepakat. Belajar selalu sepakat. 2-3 orang berkumpul sepakat, Tuhan Yesus hadir. Kalau dia hadir, pasti kita diberkati. Yang kelima saudara, ajarkan kepada keluarga kita etika, attitude saudara. Itu penting sekali. Jangan cuma hebat, tapi nggak punya etikanya, nggak punya attitude-nya saudara. Itu penting. Ya, saudara kita itu punya nilai yang dari dalam, bukan yang dari luar. Harta tidak menentukan orang itu dihormati. Ada orang yang begitu kaya tapi ngomong saudara maaf ya, uraan kampungan. Orang gak respect. Tapi sekalipun kita orang sederhana, mungkin ekonomi kita sederhana, tapi kita ini jadi orang yang tahu diri, punya etika, punya etika, orang akan hormat sama kita. Tapi jangan minta gila kehormatan. Artinya gini, kita ini adalah baik Tuhan. Jangan sampai kita itu merusak citra nama Tuhan. Dengan sikap tingkah laku kita yang tidak memuliakan Tuhan. Percayalah saudara, ketika kau sudah jaga seperti ini, tiang awan, tiang api Tuhan akan menyertai hidupmu. Engkau bukan hanya mengalami yang namanya kebangkitan, tapi kenikmatan surga selalu ada di dalam rumah tanggamu. Sekalipun kau dalam proses, engkau dalam ujian, kau dalam tekanan, tetap ada hadirat Tuhan, tetap ada damai sejahtera surga turun memenuhi keluarga. Maka sebab itu saudara terkasih, aktifkan Roh Kudus di dalam kita. Biarkan Roh Kudus banyak mendidik kita, supaya kita bisa mengalami surga ada di bumi, seperti di surga. Mempersiapkan kita apa? Menjadi orang-orang yang nanti ujungnya pulang ke surga yang abadi. Amin saudara terkasih, mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.